warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus Masjid Al Barakah beserta jajarannya, yang kami hormati tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bosan-bosannya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadir rahimakumullah. Kita sambung kajian kitab kita, Kitab Riyadhus Shalihin, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimishqi Asy-Syafi'i, atau yang kita lebih kenal dengan Imam Nawawi, seorang ulama besar pengikut mazhabnya Imam Syafi'i. Kitab beliau ini, kitab Imam Nawawi ini sangat banyak dan itu semuanya populer, semuanya dikaji di mana-mana. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Azkar Nawawi, itu kitab karangan beliau juga. Bahkan kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani kepada salah satu muridnya beliau, Ki Haji Lutfi Basori. Ada yang di Jawa itu sering datang ke Sumatera, sering datang ke Pekanbaru. Kata beliau, mengutip pendapat gurunya, kalau kalian harus mendapatkan kitab Azkar Nawawi dengan cara menjual rumah, menjual tanah, baru dapat kitab tersebut, maka lakukanlah. Menunjukkan apa? Kitab tersebut betul-betul luar biasa baiknya. Yang ngarang siapa? Ternyata juga Imam An-Nawawi. Kemudian Majmu' Syarah Muhadzab, At-Tibyan fi Adabi Hamdul Quran dan sebagainya. Karangan-karangan dia itu betul luar biasa. Menunjukkan apa? Beliau selain ulama besar, ketika mengarang kitab, ketika mengarang buku, itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya orang dulu apa Ibu dengan orang sekarang, itu kalau ngarang kitab, ngarang buku dia beda. Kalau orang dulu itu betul-betul ikhlas dia. Ketika ngarang itu betul-betul mencari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mengarang, gak cuma mengarang, bahkan dia doakan orang-orang yang mau membacanya. Kalau orang sekarang bikin buku, kira-kira tujuannya apa? Tahu apa itu? PT, cuan kan orang sekarang. Walaupun tak semuanya, kebanyakan pasti seperti itu Pak Ibu. Maka di buku-buku itu pasti ada tulisan tuh, dilarang memfotokopi seluruhnya atau sebagian. Kalau ulama dulu difotokopi disebarkan malah alhamdulillah. Itu menunjukkan apa? Yang ngarangnya betul-betul ikhlas. Dan kita malam ini ngaji kitab Riyadhus Shalihin seperti biasa-biasanya. Ini babnya banyak Pak Ibu. 2 tahun 3 tahun tak selesai tanggap, wallahu a'lam bishawab. Paling enggak kita dapat berkahnya Imam Nawawi. Syukur-syukur besok di akhirat ketemu dengan beliau. Ulama besar, umurnya 45 tahun, tak sempat menikah. Apa sebabnya? Karena beliau waktunya dihabiskan untuk membaca buku, ngarang kitab, mengajarkan ilmu, sehingga tak sempat untuk mikir kenikah Bapak Ibu. Beda dengan orang sekarang, ketika kesibukannya kurang, belajar jarang, baca buku apalagi, akhirnya apa yang ada dalam pikirannya? Pikirannya cuma mau nambah bini aja Pak Ibu. Kan ada Pak Ibu,
tapi nggak ada yang hadir di sini. Di luar sana Pak Ibu. Insya Allah yang hadir orang soleh, Allahumma amin ya Pak ya. Emang nggak boleh Ustaz nambah bini? Boleh Pak Ibu. Siapa bilang nggak boleh? Yang penting tanggung jawab. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin rahimakumullah. Sekarang masuk pada babu fadlil hubbi fillahi wal hissu alaihi. Bab keutamaan mencintai karena Allah dan anjuran untuk mencintai karena Allah. Apa maksudnya? Ketika kita berhubungan interaksi sosial Bapak Ibu, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu dianjurkan untuk mencintai karena Allah. Tapi bukan LGBT, bukan. Nanti dibilang laki-laki cinta dengan laki-laki LGBT, enggak, maksudnya bukan itu. Maksudnya mencintai karena Allah. Ketika ada orang susah, itu kita bantu Bapak Ibu. Bisa kita tolong, kita tolong. Ketika dia butuh nasihat, itu kita nasihatin. Ketika dia jalan yang mulai bengkok, itu kita luruskan. Itu namanya mencintai karena Allah. Dan itu dianjurkan dalam agama Bapak Ibu. Termasuk dalam hal mencari jodoh. Itu betul-betul yang paling luar biasa, yang paling afdal karena Allah. Kan sering disampaikan seorang laki-laki nyari perempuan itu karena 4 perkara. Tungkahu al-mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi itu karena 4 perkara. Apa yang pertama? Li jamaliha, karena kecantikannya. Kebanyakan laki-laki itu kalau Allah mau menikah, apa yang ditengok kebanyakan? Pasti kecantikannya Bapak Ibu. Kecuali dia buta, itu nggak nampak Bapak Ibu. Selagi matanya masih bisa melihat, pasti yang lihat kebanyakan pertama itu fisik. Termasuk nabi-nabi itu nggak ada yang istrinya jelek Bapak Ibu. Rata-rata istrinya pasti cantik. Nabi Yusuf, nabi yang lain itu cantik-cantik semua Pak Ibu. Termasuk ustaz-ustaz, jarang istrinya jelek. Kalau yang jelek mungkin diragukan Pak Ibu. Tak cantik menurut orang, paling tidak cantik menurut dirinya sendiri, jadilah Pak Ibu. Ini mohon maaf. Jadi kebanyakan itu pasti karena fisik Pak Ibu. Kemudian limaliha, karena hartanya. Linasabiha, karena keturunannya. Lidiniha, karena agamanya. Tapi mana yang dianjurkan oleh Nabi? Fasfar bizatidin, pilihlah agamanya yang bagus. Maksudnya apa? Betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, milih karena agamanya, karena akhiratnya. Kalau bisa dapat keempat-empatnya, syukur-syukur empat-empatnya Pak Ibu. Udahlah cantik, nasabnya bagus, anak orang kaya, kemudian agamanya bagus, semua itu paling keren Bapak Ibu. Tapi kalau nggak bisa kumpul keempat-empatnya, paling tidak yang terakhir jangan tinggalkan karena agamanya. Seorang perempuan cari laki-laki untuk jadikan imam, sama. Iza atakum man tardawna bil wakhuluquhu fazawijuhu. Kalau ada orang datang ke rumah kita ingin melamar anak gadis kita, apa yang ditengok? Agamanya dan juga akhlaknya. Kalau agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka nikahkanlah. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan yang besar dan juga fitnah yang besar. Laki-laki cari perempuan karena agamanya, perempuan cari laki-laki juga karena agamanya. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pasangan yang ideal. Tidak hanya berkumpul di dunia, tapi juga bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa keutamanya Ustaz? Ketika kita mampu mencintai karena Allah, berteman, bergaul, betul-betul karena Allah cintanya. Kalau orang sekarang kan nggak apa ya? Itu berteman, bergaul, itu jarang yang karena Allah. Kebanyakan karena duit. Ada uang dia kumpul, nggak ada uang dia bisa. Termasuk Lebaran kemarin, itu saya yakin kebanyakan rumah-rumah yang didatangi oleh anak-anak itu orang kaya. Apa sebabnya? Karena mau dapat ampau. Ini mohon maaf. Cobalah Pak Ibu. Hari ini datang anak-anak datang ke rumah Lebaran, tahu saya dikasih apa? Besok tahun depan datang lagi nggak ke rumah? Ada yang datang, ada yang tidak. Tapi kenyataannya Pak Ibu, termasuk mau pemilihan apa aja itu banyak karena duit, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mampu mencintai karena Allah, apa keutamaannya? Yang pertama, mereka akan merasakan manisnya iman. Hadis riwayat muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim.
An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara ketika ada dalam dirinya maka mereka akan merasakan manisnya iman. Apa maksudnya manisnya iman? Mereka merasakan enaknya beribadah. Mereka merasakan lezatnya beribadah. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di, mohon maaf, sudah merasakan belum enaknya beribadah? Ya, berat jawabnya Pak Ibu. Berat Pak Ibu. Mungkin kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak Pak Ibu. Orang kalau merasakan enaknya beribadah, itu keren. Nabi Muhammad SAW sering disampaikan Pak Ibu, itu kalau sholat malam apa yang dibaca? Setelah Al-Fatihah lanjut Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kurang lebih 7 juz. Kalau 1 juz dibaca setengah jam, maka 1 rakaatnya 7 juz, kurang lebih 3 jam setengah. Ngapa Nabi mampu sholat 1 rakaat berdiri sampai 3 jam? Karena merasakan lezatnya beribadah, karena merasakan nikmatnya beribadah. Kira-kira kita mampu nggak Pak Ibu sholat sampai 3 jam? Akan mampu Pak Ibu. Kemarin kita tarawih, berapa jam kita sholat tarawih? Seperti saya di mana-mana paling lama 45 menit Pak Ibu. 1 jam itu udah paling lama Pak Ibu. Itu ketika imam bacanya panjang-panjang, ada sebagai tempat ditarget ya setengah halaman. Itu apa yang terjadi? Sempat saya jumpain Pak Ibu. Kebetulan saya bawa istri saya ikut sholat tarawih. Saya beli sholat kamar rohani, saya di depan, istri saya di belakang. Selesai tarawih, pulang, apa kata istri saya? Ya Allah, tahu nggak tadi? Ketika imamnya baca panjang-panjang, ibu-ibu setiap habis salam itu langsung boleh deh. Nanti udah walad dolim, baru diri lagi. Masya Allah. Jadi sampai salam itu dia tidur ya. Karena ngerti imamnya panjang habis sholat dolim, baru diri. Nah, artinya apa? Kita tak mampu sholat apa itu. Ketika tak mampu sholat lama, artinya kita belum bisa merasakan nikmatnya beribadah, belum bisa merasakan manisnya iman. Itu kan Nabi Pak Ustadz bisa sholat lama. Kalau bukan Nabi bisa nggak? Bisa Pak Ibu. Imam Ahmad bin Hanbal itu sholat malamnya dalam riwayat disebutkan sampai 300 rakaat. Masya Allah. Apa sholat mampu sampai 300 rakaat? Tapi yang ditanya, dicontohkan nggak oleh Nabi sholat 300 rakaat? Oh kacau juga Pak Ibu. Berarti Imam Ahmad itu sholat 300 rakaat tak pernah contoh oleh Nabi, masuk neraka. Oh sholat ada Bapak Ibu. Tak percaya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi jelas dari riwayat 300 rakaat. Bahkan dari riwayat lain, Imam Ahmad bin Hanbal itu mengkhatamkan Quran kapan? Dalam sholat tahajudnya. Masya Allah. Kenapa sholat bisa selama itu? Karena beliau mampu merasakan manisnya iman. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kalau di bulan suci Ramadan berapa kali beliau mengkhatamkan Quran? Ternyata beliau mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali. Bayangkan Pak Ibu, 30 hari di bulan Ramadan mengkhatamkan Qurannya 60 kali. 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Berarti waktunya dihabiskan untuk baca Quran. Berjam-jam sanggup baca Quran. Kenapa berjam-jam sanggup baca Quran? Karena merasakan manisnya iman, karena merasakan nikmatnya beribadah. Kalau kita 1 jam baca Quran, kuat gak Pak Ibu? Ya Pak ya, ya Allah Rabbi, kuat aja. Anda pernah nyoba? Kalau pernah nyoba sekali-sekali. Ya Allah Rabbi. Ustaz bagaimana? Kurang lebih ya Pak Ibu? Saya paham setengah jam Bapak Ibu. Setengah jam 1 juz berhenti saya. Setengah jam 1 juz berhenti, nanti sambung lagi. Kalau pagi baca setengah jam, nanti sore kalau pas nganggur baca. Kalau nggak malas, nggak baca juga Bapak Ibu. Ini mohon maaf. Tapi Nabi Muhammad, orang-orang terdahulu itu ibadahnya keren. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mampu merasakan manisnya iman. Kita nggak dapat apa itu. Lalu bagaimana caranya supaya mendapatkan manisnya iman? Ada 3 perkara ini.
Kalau ada dalam dirinya, oh dia akan rasakan iman. Apa yang pertama? Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau ingin betul-betul merasakan manisnya iman, maka cintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan yang lain. Maksudnya apa? Lebih cinta dia kepada Allah dan Rasul daripada urusan dunia. Lebih cinta dia kepada Allah dan Rasul daripada urusan harta. Itu kalau bisa keren apa itu. Kemudian yang kedua, wa ayuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali betul-betul karena Allah. Maka keutamaan mencintai karena Allah, dia bisa merasakan manisnya iman. Tapi gak cuma itu, ada tambahnya dua lagi. Yang pertama lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua ketika mencintai orang betul-betul karena Allah. Yang ketiga wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qazahullahu minhu. Dia takut kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Sebagaimana dia takut dilemparkan ke dalam api neraka. Apa maksudnya? Ketika Allah sudah memberi kita hidayah, Allah sudah memberi kita agama Islam, sudah menguatkan iman kita, maka iman dan Islam ini betul-betul dijaga. Jangan sampai lepas, jangan sampai murtad apa itu. Ketika dia jaga betul-betul, takut iman ini lepas, takut Islam lepas, maka dia akan merasakan manisnya iman. Tapi apa ibu, mohon maaf, di zaman akhir ini mempertahankan keimanan, mempertahankan keislaman itu beratnya luar biasa Pak Ibu. Apa buktinya Ustadz? Buktinya banyak orang-orang Islam yang murtad dari agama Islam, yang keluar dari agama Islam. Ada nggak Pak Ibu orang Islam yang murtad? Oh banyak. Saya pernah ceramah di Rumbai. Habis ceramah pengurusnya bilang cerita, Ustadz di tempat kita ini barusan terjadi pemurtadan Pak Ustadz. Ada 10 orang dimurtadkan, 8 tidak selamat, 2 yang selamat. Gara-gara apa dimurtadkan Pak? Itulah Pak Ustadz, dikasih sembako, kasih beras, kasih minyak. Kok kasih demikian? Orang yang imannya tak kuat, akhirnya dia tinggalkan keimanannya, dia tinggalkan Islamnya, akhirnya pun murtad. Na'udzubillah min dzalik. Makanya apa Ibu, untuk menolong saudara-saudara kita supaya pemurtadan makin lama tidak tidak berkembang. Bagaimana di antara cara tolong menolongnya? Yuk kita biasakan belanja sama orang kita Pak Ibu. Kenapa gitu Ustaz? Karena ketika kita belanja sama mereka, bukan nggak boleh kita belanja sama mereka, boleh Pak Ibu. Tapi ingat, nanti ketika mereka mendapatkan keuntungan, ini yang mengatakan Koh Stephen, orang Cina masuk Islam tapi sekarang udah meninggal. Banyak juga orang-orang masuk Islam gara-gara dia. Apa kata dia? Kalau kita biasa beli tempat mereka, nanti dari keuntungannya, kalau tidak digunakan untuk pemurtadannya, paling tidak digunakan untuk bangun gereja Pak Ibu. Wah itu ada artinya Pak Ibu. Bukan nggak boleh, boleh. Kita interaksi sama siapa aja boleh Pak Ibu. Bermuamalah, jual beli sama mereka itu boleh Pak Ibu. Tapi kalau ingin bernilai ibadah, kita ingin menyelamatkan saudara-saudara kita, yuk kita biasakan belanja sama orang kita. Ustadz harganya lebih mahal, nggak apa-apa lebih mahal. Ustadz dapatnya panas, nggak apa-apa lebih panas. Tapi kita bernilai ibadah, kita menyelamatkan saudara-saudara kita Pak Ibu. Tapi yakinlah Pak Ibu, zaman sekarang ini begitu banyak orang-orang yang murtad di zaman akhir ini, entah gara-gara harta, gara-gara pernikahan, tapi banyak juga orang-orang yang masuk Islam Bapak Ibu. Dan biasanya orang yang masuk Islam itu tak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Dr. Yahya Waloni, mantan rektor UKI, orang mau jadi pendeta, dia yang melantiknya. Sekarang yang viral tuh Donitan, Koh Donitan. Dan tahun 2014-15 mulai masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia betul-betul mempelajari kitabnya dulu. Kitab Bible itu dia pelajari, Injilnya dia pelajari. Kok banyak kontradiksi, banyak pertentangan, kok banyak gak jelas kata dia. Apa dia pelajari, akhirnya belajar Quran, kemudian masuk
Islam. Gara-gara dia masuk Islam, banyak juga orang-orang yang muslim akhirnya pun masuk Islam itu. Tapi bagaimanapun juga kita kasihan juga sama saudara kita yang imannya lemah, Islamnya apalagi ekonominya lemah, akhirnya pun dimurtadkan. Kalau kita tak bisa menyelamatkan mereka, paling nggak rajin didoakan baik itu. Mudah-mudahan yang murtad tuh bisa kembali lagi. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin rahimakumullah, ketika tiga ini dilaksanakan, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian keutamaan yang kedua, apa keutamaan ketika kita mencintai karena Allah? Maka kita mendapatkan naungan di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sering sampaikan Pak Ibu, insya Allah sedikit aja. Kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu orang yang mencintai karena Allah. Ini karena ada 7, saya sampaikan aja Pak Ibu untuk ingat-ingat. Apa yang pertama yang mendapatkan naungannya Allah? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin itu kalau adil, sayang dengan rakyatnya, besok masuk surganya duluan Pak Ibu. Bahkan dia mendapatkan naungan ketika saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Tapi kalau pemimpinnya adil, kalau pemimpinnya zalim, wah itu Allah alam bisawab itu hisabnya pun berat. Yang kedua, wasyabun nasa fi ibadatillah azza wa jalla, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman akhir Bapak Ibu, mencari pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah itu berat Bapak Ibu. Apalagi anak-anak, mohon maaf betul, yang sekolahnya di negeri, SMP, SMA di negeri, itu ya Allah pergaulannya banyak yang bebas Bapak Ibu. Soal di video di Facebook itu kan video singkat itu, anak sekarang bukan pacaran tak malu-malu Bapak Ibu. Kadang di warung makan saya tengok yang perempuannya duduk, laki-lakinya membaring ya kepalanya di banyak perempuan tersebut masih SMA, iya salah. Anak sekarang SMP SMA laki-laki kalau pergi ke warung, apa jajannya? Rokok apa itu? Di zaman sekarang. Jadi cari pemuda yang betul-betul taat tumbuh dalam ketaatan kepada Allah itu berat. Mungkin di antara contohnya Pak Ibu yang betul-betul dia di pondok pesantren itu mungkin bisa Pak Ibu. Karena ketika dia di pondok itu laki-laki perempuan nggak gabung dia. Paling nanti pulang ketika lebaran. Tapi pulang pondok yang paling bagus Pak Ibu, kalau udah 6 tahun, 7 tahun dia di pondok, itu pulang ke rumah langsung nikahkan Pak Ibu. Apa gitu Ustaz? Kalau nggak dinikahkan banyak juga yang nggak kuat Pak Ibu. Akhirnya ikut pergaulan bebas. Bahkan saya pernah ada tetangga cerita sama saya, dia mondok di pesantren tuh nggak sampai selesai, cuma 3 tahun. Di Pekanbaru nih, tapi nggak boleh nyebutkan pondoknya, jaga kode etik. 3 tahun dia cuma SMP di pondok, keluar pondok, tadi gimana salah pergaulan, akhirnya murtad. Ya salah, ini terjadi juga Pak Ibu. Tapi kebanyakan nanti saya yang pondok-pondok betul-betul dijaga pergaulannya laki-laki dan perempuan, sekolahnya nggak campur, itu rata pemuda yang betul-betul taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam dia bangun sholat tahajud, ketika siang dia berpuasa. Kok ada seorang pemuda yang tubuhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Apa maksudnya? Dia senang pergi ke masjid, entah sholat berjamaah, entah dengarkan kajian, atau sholat 2 ke masjid. Pokoknya ada kegiatan di masjid, dia datang Pak Ibu. Ada pesantren kilat, dia datang. Macam kemarin di masjid sini alhamdulillah Pak ya, udah bikin pesantren kilat ya. Itu keren Pak Ibu. Nggak perlu lama-lama, namanya pesantren kilat Pak Ibu ya. Kalau lama bukan pesantren kilat ya namanya. Begitu sekarang Pak Ibu. Dulu orang mondok 3 tahun paling bentar, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Sekarang pesantren kilat menjadilah Pak Ibu. Namanya sehari Pak Ibu. Terus sekarang nggak nampak hasilnya. Nanti 3 tahun, 4 tahun kemudian dia nampak hasilnya Pak Ibu. Ingat, mudah-mudahan muatkan akidahnya. Jadi orang-orang yang sering hatinya bertaut dengan masjid, selalu merindukan masjid, maka juga mendapatkan naungannya.
Kemudian selanjutnya wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini yang masuk tema kita Pak Ibu. Dua orang laki-laki atau perempuan yang bertemu karena Allah dan berpisahnya pun juga karena Allah. Betul-betul mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika temannya salah dia ingatkan, ketika temannya tak lurus dia luruskan, ketika temannya butuh bantuan dia bantu. Betul cinta karena Allah, maka besok pun mendapatkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun da'atu imra'atun zatu husnin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seorang laki-laki digoda oleh seorang perempuan yang sangat cantik apa itu? Nggak cuma cantik tapi cantik, itu saking cantiknya apa itu? Ketika diajak untuk berzina, apa yang dikatakan perempuan orang laki-laki tersebut? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu seperti ini, maka dia pun mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman sekarang susah yang kayak gini Pak Ibu. Ya Pak ya. Jangankan anak muda, bapak aja lah kalau digoda. Itu udah hilang pengajian Bapak Ibu. Apalagi anak muda. Tapi apakah ada pemuda yang seperti itu Ustaz? Ada Pak Ibu. Saya baca buku terjemah yang diterjemahkan oleh Ustaz Somad, segala sesuatu indah pada saatnya. Ada sebuah kisah. Ini kisah nyata di Timur Tengah. Ada studitur dari sekolahan. Tapi alhamdulillah selamat apa itu studiturnya. Gak kayak sekarang banyak yang kecelakaan apa itu ya. Itu yang salah tak gurunya, tak busnya apa itu. Tapi sekarang yang studitur kecelakaan itu banyak nyalakan gurunya. Bisa jadi, bisa juga busnya salah, busnya yang lainnya ada belum mungkin bodinya yang bagus tapi mesinnya lama, bisa jadi apa itu. Ini adalah kisah nyata Timur Tengah dari mahasiswa-mahasiswi ada di sebuah tempat desa yang terpencil Bapak Ibu. Kemudian ketika sudah sampai, mereka melakukan penelitian masing-masing. Akhirnya berpencar. Ada seorang mahasiswa yang sangat rajin, betul-betul dia teliti apa tugasnya, betul dia kerjakan. Saking asiknya dia mengadakan penelitian, meneliti sesuatu. Kemudian teman-temannya pulang semuanya ke bus, dia nggak pulang karena masih asik. Ketika dia balik lagi ke bus, ternyata semua temannya sudah pulang, busnya pun sudah nggak ada. Akhirnya dia bingung, mau nelpon nggak dapat jaringan. Akhirnya dia berjalan nyari desa terdekat. Alhamdulillah ketemu ada sebuah rumah. Karena sudah mau maghrib, akhirnya dia beranikan untuk ngetuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata ada seorang pemuda di dalam rumah tersebut. Akhirnya izinkan, wahai pemuda, izinkan aku untuk nginap di sini. Karena kalau mau pulang itu tak bisa. Atau mungkin kalau aku bisa menunjukkan jalan kepadaku supaya aku bisa pulang. Oh nggak bisa, desanya terpencil. Kalau mau pergi besok pagi aja, silakan nginep malam ini di rumahku. Akhirnya nginep malam tersebut. Bayangkan, cuma berdua, laki-laki dan perempuan. Akhirnya ketika malam itu tidur, yang perempuan suruh tidur di atas, yang laki-laki tidur di bawah. Ketika tidur, yang perempuan ini dia tak nyaman. Dia pakai selimut, tapi matanya tetap dibuka. Takut nanti diperkosa sama laki-laki tersebut. Tapi apa yang dia lihat? Ternyata laki-laki tersebut dia siapkan sebuah lilin. Kemudian dia bakar jadi jemarnya satu-satu. Oke, kalian ada apa? Jadi jemarnya dia bakar, kemudian telunjuknya. Pokok dia bakar satu-satu itu dia oleh perempuan tersebut sampai waktu subuh, sampai pagi. Singkat cerita, pagi kemudian diantarkan perempuan tersebut, kemudian pulang sampai rumah. Kejadian tersebut disampaikan kepada orang tuanya. Akhirnya orang tuanya penasaran, dia datangi lagi. Singkat cerita ditanya, apa ketika anakku tidur di sini, engkau membakar jari jemari? Apa jawaban anak muda tersebut? Ketika aku ingin memperkosa anak bapak, ketika ada hasad ingin untuk berzina, maka aku bakar jari-jari. Subhanallah. Supaya apa? Nafsunya hilang Bapak Ibu. Tak ada kepinginan untuk melakukan perzinahan. Panasnya di dunia seperti ini, apalagi panasnya besok di akhirat. Orang yang mampu demikian, maka akan mendapatkan naungan besok Allah Subhanahu wa taala.
Tapi sekali lagi Bapak Ibu, berat nyari kayak gini Bapak Ibu. Sekarang jangan digoda, nggak digoda pun malah dia yang menggoda Bapak Ibu. Nah, itu masalahnya Bapak Ibu. Mahasiswa, mahasiswi, itu banyak Bapak Ibu. Bahkan satu kuliah di UIN itu terkenal betul. Satu kuliah tafsir hadis. Kalau ditanya hukumnya pacaran, mereka pandai jawabnya Bapak Ibu. Apa hukumnya pacaran di kampus? Haram. Haknya tipis, roknya tebal. Haram. Kalau di luar kampus, haram. Makin jauh dari kampus, haram. Wah, itu dia ubah apa itu? Dari haram jadi ya Allah Rabbi. Benar Pak Ibu. Tapi kalau mampu, Masya Allah. Kemudian selanjutnya mendapatkan nama Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak ketika dia bersedekah, tangan kanannya berinfak bersedekah, tangan kirinya tak mengetahui. Artinya apa? Ketika dia berinfak bersedekah, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu mampu berinfak bersedekah karena Allah, insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berat Bapak Ibu. Tak semuanya mampu. Ada kisah nyata di Panang. Ada sebuah masjid, ini mohon maaf, tapi nggak saya sebutkan nama masjidnya. Bapak di Panang, Jalan Manyar Sakti. Itu satu masjid, kemudian satu lagi ada masjid. Itu ternyata gara-gara apa? Mohon maaf. Itu masjid itu pertamanya ya pakai zikir bersama. Kemudian ya biasalah, sholat subuh kelimanya kunut, kalau enggak biasa. Kemudian ada orang yang ketika masuk paham tak boleh berzikir bersama. Ketika pas sholat pokoknya banyak yang kebiasaan dilakukan itu ditiadakan. Tapi ketika dia jadi pengurus, Masya Allah, sajadahnya itu semuanya baru. Pokoknya keren lah dalamnya itu. Akhirnya orang-orang lama lagi merebut lagi pengurus masjid tersebut jadi pengurus. Akhirnya ketika dia nggak jadi pengurus, sajadahnya dia ambil, dia bikin bangun masjid lagi. Masya Allah. Itu berarti infak bersedekahnya nggak ikhlas. Sama kayak cita-cita ketika habis pemilu, ketika mau pemilu nyumbang tanah kuburan. Ketika nggak dipilih, akhirnya diminta lagi tanah kuburannya. Bahkan orang yang sudah dikubur pun minta digali pindahkan. Apabila kalian aku berikan tanah kuburan tak juga pilih lagi. Orang demikian tidak ikhlas. Tapi kalau mampu ikhlas, Masya Allah, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketujuh, wa rajulun zakau ta'ala khalian mafadas ainahu. Seseorang yang ingat Allah di waktu sepi, kemudian dia menangis sampai itu. Orang yang mampu menangis karena ingat kesalahannya, ingat dosanya Bapak Ibu, maka mereka besok di akhirat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma zaman sekarang Bapak Ibu, bisa neteskan air mata itu berat Bapak Ibu. Orang sekarang paling bisa nangis kapan? Diundangnya ustaz, disuruh muhasabah, baru dia nangis Bapak Ibu. Pertama sebenarnya nggak nangis, cuma lihat kanan nangis, kiri nangis, depan nangis. Kalau nggak nangis ya enak, ikut nangis Bapak Ibu. Kan ada kayak gitu Bapak Ibu. Ya Allah, susahnya betul. Tapi jadilah Bapak Ibu, karena lingkungannya mempengaruhi. Orang yang mampu nangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi terutama mencintai karena Allah, mendapatkan manisnya iman. Yang kedua termasuk salah satu golongan yang mendapatkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa keutamaannya? Maka mereka mendapatkan mimbar dari cahaya. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berkata, kalau Allah berkata dalam hadis, maka namanya hadis qudsi Bapak Ibu. Kata Allah, al-mutahabbuna fi jalali, orang yang saling mencintai karenaku, cintanya karena Allah, lahum manabiru min nurin, maka mereka mendapatkan mimbar dari cahaya. Betul-betul mendapatkan keutamaan. Yang bidum an-nabiyina wasyuhada, yang mana mimbar tersebut yang terbuat dari cahaya direbutkan oleh para nabi dan juga orang-orang yang mati syahid. Bayangkan Bapak Ibu, berarti betul-betul keutamaan keistimewaan yang luar biasa. Orang yang mampu mencintai karena Allah,
mendapatkan mimbar dari cahaya. Kemudian yang terakhir, apa keutamaannya? Maka dia bersama dengan orang yang dia cintai besok di akhirat, Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad SAW, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai besok di akhirat. Cinta yang bagaimana? Cintanya betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dalam mencintai. Cintailah orang-orang soleh, cintai orang-orang baik. Syukur-syukur cintai para ulama, apa itu. Ketika kita mencintai ulama karena Allah, maka besok di akhirat pun akan berkumpul dengan mereka, apa itu. Contoh, kita mencintai Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat. Kira-kira apa itu? Mereka kalau mati, besok tempatnya di mana? Gak yakin sama ulama kita masuk surga, Pak Ibu? Masya Allah. Yakin mereka di surga, Pak Ibu? Ustaz Somad itu kurang alim apa, Pak Ibu? Orangnya alim, soleh, warok, apa Ibu? Tak gila jabatan. Apa buktinya? Dulu pernah ditawari jadi wakil presiden, diterima atau ditolak? Tolak. Orang sekarang nggak ditawarin, nawarkan, apa Ibu? Walau undang-undangnya dirubah, ya salah. Kan ada, Pak Ibu ya? Ada di sana. Alhamdulillah menang juga ya. Ya Allah Rabbi. Ini mana? Ustaz Somad tuh warok, Pak Ibu. Sampai sekarang, saya dulu kuliah dengan beliau tahun 2011-12 baca hadis dengan beliau, Pak Ibu. Sampai sekarang tetap seperti Pak Ibu. Tetap terus saja, Pak Ibu. Tapi bukan karena penyakit, Pak Ibu. Sampai sekarang biasa pakai lagi usah kondang itu. Kira-kira badannya makin kurus atau makin padat? Ya saja. Orang saya nggak kondang ya padat Pak Ibu. Apalagi yang kondang. Itu orangnya marah, Pak Ibu. Makannya sedikit, Pak Ibu. Kalau makan sama beliau malu kita, Pak Ibu. Ngapa malu? Awak pengen nambah, beliau udah selesai makannya. Lebih baik. Saya pernah makan di Bapak mulai gitu kan, habis beliau takbir akbar sama teman-teman, sama teman saya dia kan namanya aja, Pak Ibu. Pas makan kan, apa masih mau tambah nih? Udah selesai, nggak habis nasinya. Ya Allah, sedikit betul Pak Ibu makannya. Itu waroknya beliau. Yakin dia masuk surga, Pak Ibu. Ustadz Adi Hidayat nggak yakin beliau masuk surga. Hafal Quran, hafal ayatnya, letaknya pun di mana hafal beliau, Pak Ibu. Hadis semuanya dibaca, ingatannya kuat, Bapak Ibu. Walaupun sekarang lagi dihujat, Bapak Ibu, gara-gara musik, wallahu a'lam. Tak hebat yang menghujat, itu lebih hebat beliau. Kalau saya yakin lebih hebat Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat, Bapak Ibu. Itu ketika puasa ceramah, itu berapa banyak orang dikuliahkan gratis, Bapak Ibu. Datang ke Masjid Raya An-Nur, siapa yang hafal Quran, dites lulus, kuliah gratis. Masya Allah. Betul-betul berjuang untuk agama. Kamu yakin gak dia masuk surga? Yakin, Bapak Ibu. Ketika kita mencintai ulama kita, guru-guru kita, Bapak Ibu, betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah besok di surga pun berkumpul dengan beliau, Bapak Ibu. Itu luar biasa. Maka hati-hati ketika mencintai, jangan mencintai ya, salah. Tapi kan ketika mencintai guru-guru kita, ulama kita, bagi ibu-ibu hanya sekedar mencintai, ibu-ibu. Jangan pula pengen memiliki, itu bahaya ya. Cuma sekedar mencintai. Apa maksudnya? Doakan, mudah-mudahan beliau sehat selalu, dijaga oleh Allah. Kalau kita punya harta berlebih, silahkan bersedekah kepada beliau. Kemarin saya lihat ada postingan seorang jamaah memberi mobil sport, apa itu, untuk Ustaz Somad. Habis dipakai sebentar dijual untuk bangun pondok pesantren. Itu kalau kita ngasih orang soleh, ulama kita, Pak Ibu, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk gaya-gayaan, enggak. Maka ketika mencintai mereka, yakin mereka masuk surga. Kita cinta sama mereka, insya Allah besok masuk surga bersama mereka. Tapi tetap sholat. Kalau nggak sholat, ya kacau juga, Pak Ibu. Ustaz saya nggak sholat, Pak Ustaz cinta sama ulama, ya neraka juga ya. Sholatnya jangan ditinggal, Pak Ibu. Tapi bayangkan ketika kita salah mencintai orang, mengidolakan artis Korea, mengidolakan artis orang Barat, artis India. Kira-kira mereka besok kalau mati tempatnya di mana? Kalau nggak taubat, wallahu a'lam bishawab.
Maka cintai orang-orang soleh, cintai orang baik, termasuk yang hadirnya Pak Ibu. Soal yang hadir semuanya orang soleh soleha, Allahumma amin. Kalau nggak soleh tak mungkin datang ke masjid Bapak Ibu. Lebih enak ada di rumah nonton TV, kan cerita-cerita di warung Pak Ibu. Orang soleh. Mudah-mudahan cinta kita karena Allah, perkumpulan kita di masjid ini bisa juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang lebih keren arti apa Ibu? Ketika kita mencintai orang soleh, mencintai orang baik betul-betul karena Allah. Sungguh-sungguh cinta yang lebih tinggi kita cintai Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad, insya Allah besok pun di surga akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hadis sebutkan, singkat apa Ibu? Suatu ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat tentang hari kiamat. Ketika disampaikan hari kiamat itu sahabat pada nangis, sedih, takutnya luar biasa terhadap hari kiamat. Tapi ada satu orang Badui, orang pedalaman, ketika disampaikan hari kiamat dia tenang-tenang aja, tak nangis. Malah dia tanya pada dia, Rasulullah, engkau dari tadi menyampaikan hari kiamat tapi kok nggak ada tanggalnya? Kiamat itu kapan? Apa jawaban Rasulullah? Ma'ada kalah, gak jawab tapi malah bertanya, apa yang kamu siapkan untuk nyambut hari kiamat? Apa jawaban pemuda tersebut, orang Badui tersebut? Ya Rasulullah, aku nyiapkan nyambut kiamat bukan dengan banyaknya sholat, bukan dengan banyaknya puasa, bukan dengan banyaknya baca Quran. Aku sholat cuma yang wajib, tak pakai sunnah ba'diyah maupun qobliyah. Puasa cuma puasa Ramadan, Senin Kamis tak pernah, Ayamul Bid apalagi, Ndao pun tak pernah. Puasa cuma Ramadan. Baca Quran kalau ingat, sedekah kalau ada. Tapi di ujung hadis ini kata orang Badui, walakini uhibbullaha wa rasulah, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Masya Allah. Dia sholatnya biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, cuma yang wajib. Tapi besok di akhirat berkumpul bertemu dengan Nabi. Apa sebabnya? Karena mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga kita hadir semuanya cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma amin. Sehingga di akhirat bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.